Pemerintah resmi menetapkan pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya kepada pekerja dan buruh secara penuh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bagi pengusaha yang telat memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi. Sanksi ini bisa saja berbentuk teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda hingga penghentian sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Meski sanksi berlaku, pengusaha tetap harus membayar THR beserta denda sesuai ketentuan perundangan. Ida juga meminta kerjasama para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR sesuai ketentuan. Data penjualan retail Indonesia masih saja dalam kondisi memprihatinkan. Pandemi COVID-19 masih saja membebani penjualan retail yang tercermin dari indeks penjualan real. Mobilitas masyarakat yang terbatas akibat penerapan pembatasan kegiatan menyebabkan penjualan retail terkontraksi 15 bulan beruntun. Bank Indonesia melaporkan penjualan retail pada Februari 2021 di level 117,1, turun 2,7% secara bulanan dan anjlok 18,1% secara tahunan. Sementara Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran pada Maret 2021 akan membaik meski diestimasi hanya tumbuh 2,9% secara bulanan. Perbaikan terjadi pada hampir seluruh kelompok komoditas yang disurvei Bank Indonesia, terutama kelompok barang lainnya seperti kelompok sandang dan bahan bakar kendaraan bermotor. Penjualan mobil mulai bergairah karena insentif PPNBM yang diguyur pemerintah. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat penjualan retail mobil Maret 2021 sebanyak 77.511 unit, naik 65,1% secara bulanan. Sementara itu penjualan mobil berdasarkan wholesales di Maret 2021 juga melonjak menjadi 84.000 unit. Ini menjadi penjualan tertinggi sejak pandemi COVID-19 masuk ke tanah air. Kendati mengalami lonjakan pada Maret, catatan penjualan mobil retail pada kuartal 1 masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Tercatat kuartal 1 tahun ini, penjualan retail turun 21,1% secara tahunan menjadi 178.450 unit. Sedangkan penjualan wholesale kuartal 1 2021 anjlok 18,7% year on year. Proyek pabrik mobil listrik yang dibangun Hyundai di kota Delta Mas, Bekasi segera rampung. Sales Director Hyundai Mobil Indonesia Erwin Jayadi Putra mengatakan pekerjaan proyek pabrik akan rampung per Juli 2021 mendatang dan bisa mulai produksi akhir tahun ini. Hyundai Group telah menggelontorkan investasi di Indonesia untuk membangun pabrik mobil listrik itu hingga sebesar 1,5 miliar dolar AS atau setara 21,8 triliun rupiah. Rencananya Hyundai akan memproduksi kendaraan listrik dan mobil lainnya jenis SUV dan MPV kompak dan mobil sedan. Adapun kapasitas pabrik ini diproyeksi bisa mencapai 150.000 unit kendaraan per tahun dan diharapkan bisa meningkat hingga 250.000 unit kendaraan setiap tahunnya. Produksi pabrik ini ditargetkan akan ditujukan ke pasar baru di kawasan ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Seakan berulang setiap tahunnya, harga daging sapi kerap melonjak jelang bulan Ramadan. Harga daging sapi di berbagai provinsi di tanah air kompak meroket dari harga yang kerap dipatok Rp120.000 per kilogramnya. Bahkan di Provinsi Aceh, harga daging menyentuh Rp160.000 per kilogram. Meski begitu, Kementerian Perdagangan meyakini pasokan serta harga bahan pangan akan stabil selama bulan puasa hingga Lebaran 2021. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan pihaknya mengantisipasi kenaikan harga daging sapi, salah satunya dengan impor 121.000 ton daging sapi dan kerbau untuk memenuhi konsumsi di dalam negeri yang meningkat jelang Idul Fitri 2021.